Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama saya Kang Doni, dan di dalam sudah ada Kang Faisal yang akan mengulas sejarah wali-wali yang berada di Nusantara. Alhamdulillah, malam hari ini tim Jejak Wali Nusantara berada di Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Kita akan mengulas sejarah Masjid Al-Karomah, atau yang masyarakat sekitar dan seluruh masyarakat mengenalnya yaitu Masjid Gantung. Apa sebenarnya Masjid Gantung? Dan di Masjid Gantung ini yaitu ada makam Syekh Maujud. Tim Jejak Wali Nusantara menziarahi ataupun berziarah kubur ke makam Syekh Maujud. Jangan kemana-mana, Anda masih bersama tim Jejak Wali Nusantara. Sedulur Nusantara, alhamdulillah kita sudah berada di Serambi Masjid Al-Karomah, yang mana Masjid Al-Karomah ini terletak di Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita yaitu sudah ada Kang Fanani dan didampingi oleh Habib Aziz dan ketua tim kita yaitu Bapak Angga. Terima kasih Pak Angga sudah mendampingi kita tim Jejak Wali Nusantara untuk menelusuri kisah-kisah para wali yang ada di bumi Nusantara ini. Terima kasih Pak. Semangat ya. Semangat. Nanti kita akan mengulas sejarah Makbaroh Syekh Maujud dan Masjid Al-Karomah peninggalan Syekh Sunan Gunung Jati. Bersama Kang Faisal, waktu dan tempat kami persilakan Kang. Mangga Kang, kita mengulas sejarahnya Kang. Alhamdulillah kita berada di Masjid Al-Karomah. Tujuan kami tim Jejak Para Wali Nusantara akan menggali sejarah Masjid Al-Karomah ini. Pada tahun berapa masjid ini dibuat, dan oleh siapa masjid ini dibuat, dan apa peninggalan-peninggalan para wali, dan bagaimana dakwanya para wali yang ada di sini. Kang, bagaimana ceritanya, sejarah Masjid Al-Karomah ini? Alhamdulillah, terima kasih. Masjid Al-Karomah yang berlokasi di Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon ini didirikan sekitar akhir abad 13 oleh para wali yang diantaranya adalah Syekh Syarif Hidayatullah dan juga para zuriannya atau keturunannya. Masjid ini didirikan bangunan dengan berukuran 8x8 dan sampai sekarang alhamdulillah masjid asli masih terjaga walaupun di sebagian sudah ada yang direnovasi. Masjid ini juga dinamakan dengan, kalau masyarakat orang banyak, dinamakan dengan Masjid Gantung karena pengimaman daripada Masjid Al-Karomah ini di atas Sungai Jamblang. Jadi banyak yang menjuluki Masjid Al-Karomah Depok itu adalah Masjid Gantung. Jadi bahkan di daerah lain termasuk Ciayu Majakuning masih mengenal dengan nama Masjid Gantung. Iya. Berarti karena Masjid Gantung ini pengimamannya tidak ada landasan. Tidak ada landasan. Tidak ada landasan. Nah, berarti itu salah satu karomah, masya Allah. Bahkan suatu peristiwa yang sangat besar terjadi sekitar tahun 1982 dan juga 1984 terjadi banjir besar di daerah dari mulai Duku Puntang ke sini sampai ke arah Jamblang. Di masjid ini di Desa Depok ini banjir sampai banjir setinggi orang, banyak rumah yang kelam, tapi alhamdulillah masjid nggak apa-apa. Masjid nggak terendam Pak. Nggak terendam sama sekali. Sedangkan masyarakat lingkungan sekitar, yang di luar, lingkungan kayak sungai yang sawah yang di depan banjir, yang ini enggak. Bahkan saksi yang pernah waktu itu ada di sini masih hidup. Iya, cuma kebetulan tadi Manakiban ikut, sekarang udah pulang, bukan orang asli Depok. Jadi waktu itu ada orang nyepi, beberapa orang, sampai sekarang orangnya masih hidup. Ya katanya saya melihat sendiri
Jadi saya itu di tengah-tengah air. Tengah-tengah air. Berarti cuma hanya sebatas lewat aja air. Lewat aja. Lewat. Pokoknya diputerin air, semua mesin nggak terendam gitu. Padahal otomatis masjid ini Iya. di belakangnya sungai besar sungai kan? besar. Oh, otomatis banjir kan, Iya. terutama pertama yang kena banjir adalah masjid ini. Iya, Masjid harusnya kan begitu harusnya. Tapi alhamdulillah ya masjid ini utuh. Gitu. Berarti punten Pak Kang Pana nih di belakang di depan apa di belakang? Berarti di Depan depannya pengimaman. Pengimaman itu berarti sungai ya? Sungai Jamblang. Sungai besar. Subhanallah ya. Berarti dulunya gantung gini. Gantung. Subhanallah, sedulur. Iya. Kita menemukan masjid gantung. Ya. Yang oleh masyarakat setempat dan Ciawi Majakuning masih menyebut masjid gantung. Masjid gantung. Ada hubungannya antara masjid gantung ini atau masjid Al-Karomah dengan desa Depok? Jadi ya pendirian, karena kalau desa kan sekitar jauh sebelum adanya desa kan masjid sudah ada gitu. Ini. Nama desa Depok ini kemungkinan Nama desanya nama gitu. desa Depok ini. Nama Depok kan dulu kan di sini di sewaktu zaman Kesultanan Cirebon ini dijadikan sebagai padepokan karena sebagai benteng dari kerajaan Kecerbonan untuk menjaga dari serangan dari kerajaan Galuh. Jadi makanya kalau dulu kan di sini, makanya kadang aneh di desa Depok banyakan kuburannya dibanding rumahnya. Nah, entah itu kuburan manusia atau benda pusaka, nggak tahu gimana. Karena di sini tempat benteng kerajaan Cirebon. Itu ketika zamannya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kanjeng Ya? Sunan Gunung Jati. Berarti salah satu tempat militer juga berarti Nah, di sini. iya. Makanya dinamakan Padepokan, terus perubahan zaman akhirnya Depok, diambil kata dasarnya aja. Awal dari Padepokan dengan perkembangannya zaman menjadi Depok. Ya. Dan masjid dibangun ini oleh Sunan Gunung Jati ya Kang Fana. Para wali diantaranya Sunan Gunung Jati. Dikembangkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati oleh siapa ini masjid? Diteruskan oleh cucunya Syekh Pasiraga. Jadi Pasiraga. setelah mendirikan sebagai padepokan juga tempat benteng, terus diserahkan kepada cucunya Syekh Pasiraga untuk meneruskan dan juga sekaligus berdakwah Islam di bagian Cirebon Barat. Nah, di masjid ini kan terdapat salah satu kuburan. Nah, itu kuburan siapa itu? Yang kuburan Syekh Maujud. Kalau orang sini mengatakannya Syekh Maujud karena yang nggak tahu siapa-siapa akhirnya sudah terkenal dengan Syekh Maujud. Karena sebagian cerita yang paling masyhur itu adalah guru daripada Syekh Sarip dengan zaman Syekh Nurjati, Syekh Kuro. Berarti Syekh Maujud ini adalah salah satu guru Kanjeng Sunan Gunung Jati ya, Iya, sebagian versi sebagian dari versi masyarakat itu. sini. Masya Allah. Nanti kita lihat makborohnya dan peninggalan-peninggalan yang ada di Masjid Al-Karomah atau Masjid Gantung yang masih utuh ya. Masih utuh. Utuh. Agar terutama kita berziarah dulu ya di masjid di Makboroh Syekh Maujud. Saya Maujud ya nanti ya. ya nanti kita ziarah ke Syekh Maujud, kemudian ziarah juga ke cucunya Kanjeng Sunan Gunung Jati, Syekh Pasiraga. Ada tambahan untuk sejarah masjid ini bagaimana? Mungkin tambahnya di masjid ini banyak sekali orang yang tirakat atau orang kampung mengenalnya orang nyepi. Jadi hampir tiap hari itu ada aja. Entah itu dari wilayah sekitar Depoknya, bahkan dari luar Jawa juga banyak yang tirakat di sini. Iktikaf di sini entah itu 3 hari, tapi maksimal 40 hari. 40 hari maksimal. Kegiatan berarti masih aktif nih kegiatan-kegiatan di Masjid Depok. Itu hari apa aja? Kalau kegiatan rutin selain rawatib yang 5 waktu, sholat Jumat, terus yang mingguan itu manakiban setiap malam Rebo. Manakib Syekh Abdul Qadir. Manakib Syekh Abdul Qadir. Kalau yang pagi hari ada pengajian ibu-ibu setiap Sabtu pagi.
Kalau untuk malam Jumat jam 12 malam tahlil bersama jam 12 malam. Rutin Adat setiap malam Jumat. Kiai, haul di Masjid Al-Karomah ini itu kapan? Kalau haul Syekh Pasiraga itu biasa dilaksanakan bulan Juli. Bulan Juli pas libur sekolah umum. Karena di sini selain pengajian ada juga kegiatan tahlil dan juga sunatan massal, biar tidak mengganggu anak-anak sekolah yang terutama yang disunat, maka disepakati pelaksanaan haul itu rutin setiap bulan 7. Terus berlangsung sudah lama itu? Seharusnya tahun sekarang kalau nggak ada pandemi ini yang ke-50. Ini Iya, kalau kata orang tahun emas gitu ya. Cuma alhamdulillah kebetulan ada pandemi, jadinya untuk tahun sekarang pengajian diadakannya cuma tahlil biasa aja. Tahlil untuk masyarakat sekitar. Iya, untuk semua masyarakat Depok aja. Berarti haul ini bukan haul Masjid atau haul Syekh Maujud ya, tapi Bukan haulnya haul Syekh Syekh Pasiraga. Iya. Jadi yang ke-50 itu ya, yang berarti dimulai ya karena peringatannya di awal peringatan itu dimulai tahun 1970. Oh, sudah lama. Iya. Jadi kalau di masjid paling kegiatan pengajian itu maulidan setiap tanggal 27 Maulid dan juga Rajaban. Kalau yang umum haul Syekh Pasiraga itu kan panitianya dari desa, itu membentuk panitia. Ya. Sekarang nanti kita keliling melihat peninggalan-peninggalan masjid atau peninggalan-peninggalan para wali yang ada di Masjid Gantung atau Masjid Al-Karomah. Ya. Nanti minta izin juga Kang Fanani mengkilas makbaroh Syekh Maujud biar seluruh Nusantara ketika ziarah Syekh Maujud tahu letak makam Syekh Maujud, yaitu di sebelah kanan Masjid Al-Karomah ataupun Masjid Gantung. Mangga Kang Faisal, Kang Fanani, kita akan melihat peninggalan yang ada di Masjid Al-Karomah ataupun Masjid Gantung. Sedulur Nusantara, kita berada di dalam Masjid Al-Karomah ataupun Masjid Gantung. Nanti Kang Fanani menunjukkan bangunan masjid yang masih asli sampai sekarang, peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah ataupun Sunan Gunung Jati. Mangga Kang Fanani, di mana Kang Fanani? Oh, berarti Kang Fanani, berarti ini masjid asli yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati yang dikembangkan oleh Syekh Pasiraga. Berarti ini kayu masih asli semua. Masih asli semua Dan ya. ceritanya ini dibangun setelah 1 malam. Jadi pendiriannya sama dengan Masjid Cipta Rasa dan juga Masjid Pasalakan itu yang dibangun sama, ukuran bentuk, ukuran dan model juga sama. Jadi yang masih asli itu saka-saka penyangga dan juga mimbar. Ini masih asli juga. Jadi bentuknya kecil. Berarti ukuran zaman dulu ini. Ukiran zaman dulu semua. Yang sampai saat ini masih dipergunakan. Khusus untuk Jumatan saja. Atau Atau sholat id. Dan di masjid ini juga kalau sholat rawatib nggak dipakai. Cuma kalau sendiri munfarid sih boleh gitu. Tapi kalau jamaah di luar. Di luar ya. Yang tadi yang di depan. depannya. Serambi. Dipakai kalau sholat Jumat atau juga kalau ada istighosah. Setiap sebulan sekali istighosah. Ada berapa saka yang masih tersisa ini? 12 semua. 12. Oh, berarti semuanya ini masih asli. 12, 16. 16 ini asli, yang ini kan yang 2, yang 4-nya yang gedenya gitu. Oh, ini yang asli Yang juga. gede, asli semua. Ini yang gedenya, yang tengahnya itu yang gede. Jumlahnya sih 16 kakak. Ini sudah hampir rapuh ya Kang Fanani ya. Iya. Yang sebelah sini ya. Oh ini, iya ini Iya. makanya
ditambal, atau kalau enggak ya ini kayak seperti ini diikat. Ini kan dikasih kelang Oh besi. iya, biar ini ya biar makin kuat ya, ada ininya. Jadi enggak ganti-ganti. Paling kalau atasan ditambal-tambal sulam gitu. Jadi yang paling dijaga utama saya tiang ini, tiang. Subhanallah Kang Faisal, masih asli ya, masih terjaga sampai sekarang. Udah ratusan tahun ini saka-saka ini, subhanallah. Nah, sebelum masuk ke masjid ini kan, Iya. masjid bangunan aslinya para wali, di depan itu ada kayak semacam peninggalan apa itu yang di dalam? Oh, Di luar. itu Di luar. jadi tempat duduk para wali ketika beliau ingin mendirikan masjid, mencari lokasi. Setelah ditemukan, terus duduklah, ada batu duduk, tempat duduknya para wali. Jadi musyawarah sebelum mendirikan masjid, jadi tempat duduknya begitu. Berarti sebelum mendirikan masjid, Iya, para wali musyawarah di batu itu. batu itu. Nah, sampai sekarang batu yang tempat musyawarah para wali itu masih ada sampai sekarang. Nanti kita lihat. Siap Kang Faisal. Nanti kita lihat tempat duduk para wali, yaitu berupa batu yang apa nih? Enggak, sedulur, kita sedang berada di batu yang mana batu tersebut tempat musyawarah para wali ketika ingin membangun masjid gantung ataupun masjid Al-Karomah ini. Enggak, Kang Farhan, ini bisa tunjukkan. Ini peninggalan di antara tempat duduknya para wali. Insyaallah bisa diliput dari sini. Nah, ini terletak di masjid ya. Berarti kalau dulu masih di luar. Masih di luar. Di luar masjid. Kalau dulu masih di luar masjid, Iya. sekarang Sekarang ada masuk di area masjid, di dalam area masjid Al-Karomah. Dan saya sebenarnya apa namanya? Kenapa ini tidak ditutup? Karena untuk sejarah anak cucu kita ya. Iya. Dan proses yang para wali bahwasanya di sini pernah duduk atau Nah, pernah bermusyawarah. Persinggahan. Nah, bukan untuk kurafat atau Iya. macam-macam, bukan, ini sebatas sejarah dan di mana tempatnya duduknya para wali, kumpulnya para wali, munajatnya para wali, di situ mengandung barokah. Dan semoga kita yang berziarah ataupun yang berada di sekitar tempat musyawarah para wali mendapatkan keberkahan dari para wali. Itu ya Kang Faisal ya, Kang Fanani. Masya Allah, sederhana ya, cuma batu para wali duduk. Seluruh Nusantara, kita akan melihat makbaroh Syekh Maujud. Jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita Jejak Wali Nusantara. Seluruh Nusantara, kita akan melihat makbaroh Syekh Maujud yang mana terletak di sebelah kanan Masjid Al-Karomah. Ini makamnya Syekh Maujud bersama istri. Wow, Iya. Dari cerita masyarakat bersama istri ya. Iya, kalau masyarakat. Bisa dilihat makbaroh Syekh Maujud. Masih sederhana. Sedulur Nusantara, alhamdulillah kita sudah mengulas sejarah Masjid Al-Karomah dan mengulas sejarah Ki Buyut Maujud atau Syekh Maujud. Nanti episode selanjutnya kita masih bersama dengan Kang Fanani, yaitu ziarah ke makam Syekh Pasiraga. Terus pantengin channel kita, karena channel kita akan mengulas sejarah-sejarah para wali Allah yang ada di Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap apa? Siapa? Masuk. Kang, lagi apa? Yuk, Wangsit wangsit nenek. berdikit kayak pernah kenal. Kang Doni duduk. Iya, La ilallah. lagi Sehat, dulu Kang. apa nih kan, Kang? Telur wangsit ang. Wangsit apa?
Macem-macem bae. Ben bisa mata anu ka priben ka. Oh, anu mata batinnya dibuka. Nah, iya kun ku Kang. Aduh, anak-anak baik. Bisa priben ya? Siap dulu kakangnya. Siap. Bener pengen buka mata Iya. batin. Ente Ya bisa wes. Kang. Hah? Bisa Kang. Ya bisa lah, bisa nemen. Guru kita berarti Kang. Aja, Aja priben. aja. Wis biasa baik kalau kita sih. priben. Bisa, bener. Bisa, Bisa aja mikiri apa-apa. Siap. Sementing kakangnya yakin. Ya. Deg-degan Kang. Hah? Deg-degan Wah, kayak kita wadon berdeg-degan. Buka mata batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen jaluk, dibuka mata batin aja sedulur. Kita coba ya. Allah Akbar. Saya janji Kang. Masa? Anu itu tuh Iya. kanting temen. Masa sih? Yakin. Dikit. Ya Allah, saya janji temen. Sing bener, ganteng. Yakin. Ulah ganteng. Iya. Oke. Alhamdulillah. Tapi bohong, Ang. Bohong. Juga Ih, ganteng. Bis dibuka mata batinnya ngomongnya bohong. Ditut paning. Bismillahirrahmanirrahim. Ganteng beli. Angger bae sih. Ganteng berarti ya. Angger bae. Mau ngomong ganteng. Iya berarti Kang. Terus Kang sholawatan bayu. Ya, saya priben. Sholawatan bayu. Ayo. Daripada ngurusi mata batin kita sholawatan bayu ya. Lumayan supaya oke. Kita Sholatullah. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Berusaha mikiri mata batin sholawat sing akeh supaya oleh syafaat Kanjeng Rasul. Ya, Iya. terus Kang, jangan kemana-mana. Sedulur Nusantara, episode berikutnya kita akan berziarah ke makam Syekh Pasiraga. Masih dengan Kang Fanani dan Kang Faisal juga akan mendampingi kita terus di tim Jejak Wali Nusantara. Jangan lupa, jangan malu, jangan lupa Oh ya, jangan lupa like, share, share and subscribe. dan subscribe. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngurusi bewongkin. Ih, mau konon.